Syekh Jangkung, atau yang dikenal pula dengan nama Saridin, merupakan sosok mistikus besar dari tanah Jawa yang hidup pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai salah satu murid dari Sunan Kalijaga, dan memiliki pengaruh kuat dalam penyebaran Islam di wilayah Pati dan sekitarnya. Keberadaannya begitu terkenal karena kealiman, kesaktian, dan pendekatannya yang unik dalam berdakwah. Banyak kisah-kisah karomah beliau yang masih hidup hingga kini dalam tradisi lisan masyarakat Jawa. Lahir di Desa Landoh, Kabupaten Pati, Syekh Jangkung sejak kecil sudah memperlihatkan kecerdasan dan kepekaan spiritual yang luar biasa. Konon, ia sudah menunjukkan tanda-tanda luar biasa sejak masih bayi, termasuk kemampuan berbicara lebih awal dari anak lain seusianya. Ayahnya merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya, dan ibunya adalah perempuan salehah yang taat dan sangat mendukung pendidikan agama anaknya. Syekh Jangkung mendapatkan ilmu agama secara langsung dari para wali, terutama Sunan Kalijaga. Dalam banyak kisah, disebutkan bahwa ia belajar langsung dengan penuh kerendahan hati dan ketekunan yang luar biasa. Ia juga dikenal sering melakukan tirakat di tempat-tempat sunyi demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dakwahnya yang bersahaja dan menyentuh kalbu membuat banyak orang tertarik memeluk Islam. Namun perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia pernah dituduh sebagai orang gila oleh masyarakat yang tidak memahami laku tirakat dan ibadahnya yang unik. Syekh Jangkung tetap sabar menghadapi perlakuan itu, bahkan menjadikannya sebagai ujian untuk memperkuat spiritualitasnya. Kesabaran dan kelembutannya menjadi kunci dalam menaklukkan hati banyak orang, bahkan mereka yang awalnya mencemooh akhirnya menjadi pengikut setianya. Pakaian khas Syekh Jangkung adalah sorban, baju lurik hitam, dan jarik batik dengan sabuk kulit. Penampilannya sederhana tapi memancarkan wibawa dan aura spiritual yang kuat. Ia jarang berbicara banyak, tetapi setiap ucapannya penuh makna dan hikmah. Masyarakat menghormatinya bukan hanya karena kesaktiannya, tetapi karena akhlaknya yang luhur dan keilmuannya yang mendalam. Salah satu kisah terkenal tentang Syekh Jangkung adalah kemampuannya menyembuhkan orang sakit tanpa menyentuh, hanya dengan doa dan air putih. Banyak orang dari berbagai penjuru Jawa datang membawa sanak keluarga yang sakit, berharap mendapatkan kesembuhan melalui wasilah doanya. Namun, ia selalu mengingatkan bahwa kesembuhan datang bukan dari dirinya, melainkan karena izin Allah. Pada suatu hari, datang seorang bangsawan dari Demak membawa anaknya yang bisu sejak lahir. Setelah bertirakat selama beberapa hari di tempat Syekh Jangkung, anak itu akhirnya bisa mengucap Allah dengan lirih. Tangis haru pun pecah di antara para jamaah. Kejadian ini makin memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keberkahan beliau. Selain dikenal sebagai penyembuh, Syekh Jangkung juga memiliki kemampuan memahami bahasa binatang. Ada kisah legendaris bahwa ia pernah menenangkan sekelompok kerbau yang mengamuk dengan hanya mengangkat tangannya dan berkata lembut. Hewan-hewan itu pun diam, duduk tenang di hadapannya seperti anak-anak kecil yang mendengarkan guru mereka. Kemampuan spiritualnya juga membuatnya disegani oleh para jawara dan pendekar saat itu. Tak sedikit yang awalnya ingin menguji atau menantangnya, tapi justru menjadi murid setelah melihat kekuatan dan kebijaksanaannya. Syekh Jangkung tidak pernah menyombongkan dirinya, bahkan sering merendahkan diri di hadapan orang-orang awam sekalipun. Dakwahnya tak hanya dilakukan di masjid atau pesantren, tetapi juga di pasar, sawah, dan tempat-tempat umum lainnya. Ia percaya bahwa kebenaran harus hadir dimanapun umat berada. Pendekatannya yang fleksibel, bercampur antara ajaran Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, membuat dakwahnya diterima luas. Dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Jangkung dikenal senang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak menetap lama di satu daerah karena merasa bahwa dakwahnya harus menjangkau sebanyak mungkin umat. Setiap daerah yang ia singgahi selalu meninggalkan jejak berupa peningkatan keimanan dan semangat baru dalam berislam. Di suatu waktu, beliau melakukan perjalanan ke wilayah Gunung Muria. Di sana ia bertemu dengan para petani yang mengalami gagal panen bertahun-tahun. Setelah melakukan salat dan doa bersama masyarakat, hujan turun dengan derasnya di keesokan harinya. Peristiwa ini diyakini sebagai tanda keberkahan dari kehadiran beliau, dan masyarakat pun berbondong-bondong ingin belajar agama darinya. Salah satu metode dakwah uniknya adalah menggunakan pertunjukan wayang dan suluk. Ia mengikuti jejak gurunya, Sunan Kalijaga, dalam menggunakan kebudayaan lokal sebagai sarana memperkenalkan Islam. Wayang-wayangnya tidak hanya menghibur, tapi penuh dengan pesan moral dan nilai tauhid yang mendalam.
Ia sering berkata bahwa Islam bukan agama yang harus dipaksakan dengan kekerasan, tetapi ditanamkan lewat kasih sayang dan pemahaman. Oleh karena itu, ia seringkali lebih banyak mendengarkan keluhan masyarakat daripada memberikan ceramah panjang. Dari mendengar itu, ia akan memberikan nasihat singkat yang tepat sasaran. Karena kedekatannya dengan masyarakat kecil, ia dijuluki Wali Among Tani, yaitu wali yang mengayomi para petani. Julukan ini tidak hanya menunjukkan keberadaannya yang dekat dengan kaum bawah, tetapi juga menegaskan peran pentingnya dalam menjaga harmoni antara agama, budaya, dan sosial di tengah masyarakat Jawa kala itu. Tidak hanya manusia, alam pun seakan tunduk pada kekuatan batin Syekh Jangkung. Dalam satu kisah, saat Desa Landoh mengalami kekeringan panjang, beliau bertapa di tepi sungai yang mengering dan memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, sumber mata air memancar dari tempat beliau bersujud. Hingga kini, mata air tersebut masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Kesaktiannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melayani umat. Ia sangat tidak menyukai dipuja-puja secara berlebihan. Bahkan, ketika ada orang yang memujanya lebih dari batas, ia akan menegur mereka dan mengingatkan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah yang lemah. Ketawaduan seperti inilah yang semakin membuatnya dihormati. Syekh Jangkung juga dikenal sangat cinta pada anak-anak. Ia sering mengumpulkan mereka dan mengajarkan huruf-huruf hijaiyah melalui lagu-lagu rakyat. Dengan cara itu, anak-anak merasa senang dan mudah menerima ilmu agama. Ia percaya bahwa pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini agar generasi penerus tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Di masa penjajahan, beliau tidak memegang senjata tapi semangat perlawanan tetap ia tanamkan dalam dakwahnya. Ia sering menasihati rakyat agar tidak tunduk kepada penjajah dan memperkuat iman serta persatuan. Karena pengaruhnya, banyak laskar rakyat yang bangkit dan menolak penindasan, meski dalam bentuk spiritual dan moral. Tak sedikit pula para wali lain yang datang berguru kepadanya. Dalam banyak kitab manakib lokal, nama Syekh Jangkung disebut sebagai salah satu pembimbing ruhani yang menjadi rujukan dalam keilmuan tasawuf Jawa. Ia mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan bukan pada dunia, tetapi pada hati yang selalu tersambung kepada Allah. Kehidupan sehari-hari Syekh Jangkung penuh dengan kesederhanaan. Ia tinggal di rumah panggung kecil di pinggir desa, tanpa banyak perabotan. Makanan sehari-harinya pun sangat sederhana, seringkali hanya nasi putih dengan garam atau rebusan daun singkong. Tapi dari tempat itulah terpancar cahaya ilmu dan kebijaksanaan yang menjangkau ribuan manusia. Ia sangat menghormati tamu, tanpa membedakan antara rakyat kecil maupun bangsawan. Bila ada tamu datang, ia akan menyambut dengan senyum dan menyediakan apapun yang tersedia di rumahnya. Sikap ini mengingatkan banyak orang pada akhlak Rasulullah, dan membuat setiap tamu merasa dihargai dan tenang berada di dekatnya. Dalam satu peristiwa, seorang saudagar kaya datang untuk menguji keikhlasan beliau dengan menawarkan emas dan harta benda. Tapi Syekh Jangkung menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa harta dunia hanya akan membebani hati. Saudagar itu pun akhirnya menangis dan memohon agar diterima menjadi murid. Syekh Jangkung juga tak segan membantu pekerjaan masyarakat seperti mencangkul sawah atau memperbaiki saluran air. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Dengan perbuatan nyata seperti ini, dakwahnya meresap dalam hati, bukan hanya lewat kata-kata. Bagi Syekh Jangkung, hidup adalah pengabdian. Ia menjadikan setiap nafas sebagai zikir, setiap langkah sebagai ladang amal. Dalam setiap tindakan kecil, ia menanamkan nilai Islam yang lembut dan membumi. Karena itulah, warisannya tidak hanya berupa ajaran, tapi juga teladan yang hidup hingga hari ini. Selain mendakwahkan Islam, Syekh Jangkung juga dikenal sebagai seorang penegak keadilan. Ia sering menjadi penengah dalam sengketa masyarakat, baik antar keluarga maupun antar desa. Ketika orang-orang berseteru, mereka akan datang kepadanya untuk meminta nasihat. Dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, beliau memberikan solusi yang adil dan menenangkan semua pihak. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan tanah antara dua saudara yang hampir berakhir dengan pertumpahan darah. Syekh Jangkung datang, meminta mereka duduk bersama, lalu meminta keduanya membaca surat Al-Fatihah. Dengan bahasa yang sederhana tapi menusuk kalbu, beliau berkata bahwa tanah bisa dibagi, tapi saudara tidak bisa diganti. Akhirnya, mereka pun berdamai. Syekh Jangkung sangat menekankan pentingnya ukhuwah persaudaraan dalam Islam. Ia percaya bahwa kekuatan umat tidak terletak pada jumlah atau harta, tetapi pada persatuan hati dan keikhlasan.
Dalam banyak pengajiannya, ia mengulang-ulang pesan ini agar umat Islam tidak mudah dipecah belah. Selain menjadi penengah, ia juga dikenal suka menolong tanpa pamrih. Jika mendengar ada orang miskin yang kelaparan, ia akan datang sendiri membawa makanan, bahkan jika harus berjalan jauh. Ia tidak hanya menyuruh orang lain untuk peduli, tapi ia sendiri menjadi teladan nyata kepedulian. Warisan spiritual Syekh Jangkung bukan hanya berupa doa-doa dan ajaran tertulis, tapi juga budaya tolong-menolong yang melekat dalam masyarakat Jawa. Banyak nilai sosial hari ini yang diyakini sebagai jejak ajaran beliau, seperti budaya musyawarah, gotong royong, dan saling menghormati meski berbeda pandangan. Suatu malam, dalam mimpi yang terang benderang, Syekh Jangkung bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Rasulullah memberinya isyarat agar memperluas dakwahnya ke wilayah pesisir utara Jawa yang saat itu masih banyak memegang tradisi animisme. Mimpi itu menjadi penanda perjalanan baru dalam hidup beliau. Setelah bermusyawarah dengan para murid dan masyarakat sekitar, beliau memulai perjalanannya menuju daerah Jepara dan sekitarnya. Di sana, ia disambut dengan keheranan oleh masyarakat lokal karena penampilannya yang sederhana namun wibawa. Ia tidak langsung berdakwah, melainkan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti memperbaiki perahu, mengangkat hasil tangkapan ikan, dan mengobati yang sakit. Cara pendekatan beliau membuat masyarakat mulai membuka hati. Ketika malam tiba, ia duduk di tepi pantai sambil bercerita tentang kisah para nabi, hikmah kehidupan, dan pentingnya tauhid. Anak-anak dan orang dewasa berkumpul mendengarkan dengan hikmat, bahkan tanpa sadar telah mengikuti majelis ilmu yang tidak formal tapi sangat menyentuh. Salah satu pemimpin adat setempat yang awalnya menolak ajaran Islam, akhirnya bersyahadat setelah melihat ketulusan dan kesabaran beliau. Orang-orang yang tadinya memusuhi menjadi saudara, dan wilayah itu pun mulai dikenal sebagai kampung santri pesisir. Di sana pula beliau membangun langgar kecil sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Kisah pengislaman daerah itu menjadi contoh bagaimana pendekatan kasih sayang dan pelayanan bisa membuka hati yang paling keras sekalipun. Syekh Jangkung membuktikan bahwa dakwah yang efektif tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kehadiran yang membawa manfaat nyata bagi umat. Di sela-sela perjuangannya, Syekh Jangkung juga banyak menulis ajaran dan nasihat dalam bentuk suluk dan tembang Jawa. Karya-karyanya tidak hanya berisi ajaran tauhid, tetapi juga etika sosial, cinta tanah air, dan pentingnya menuntut ilmu. Beberapa bait suluknya masih dilantunkan oleh para santri di pesantren-pesantren tradisional Jawa hingga hari ini. Salah satu suluk terkenalnya berjudul Suluk Kaweruh Luhur, yang berisi pesan bahwa ilmu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melayani sesama. Ia menulis bahwa orang berilmu tanpa adab akan merusak umat, sementara orang beradab walau sedikit ilmu akan memberi manfaat luas. Ajaran ini menjadi prinsip utama dalam pendidikan para muridnya. Syekh Jangkung memiliki banyak murid dari berbagai penjuru, tidak hanya dari kalangan rakyat biasa tetapi juga dari bangsawan dan tokoh masyarakat. Ia mendidik mereka dengan ketelatenan, menanamkan pentingnya keikhlasan dalam belajar dan mengajar. Beberapa muridnya kelak menjadi tokoh besar yang melanjutkan jejak perjuangannya. Dalam pengajaran, beliau tidak hanya menggunakan kitab, tetapi juga praktik langsung dalam kehidupan. Ia ajarkan bagaimana menyapa orang tua, menolong tetangga, menjaga kebersihan, dan menahan emosi. Ia percaya bahwa Islam adalah agama perilaku, bukan sekadar hafalan lisan. Dengan demikian, murid-muridnya tumbuh menjadi pribadi yang seimbang secara ilmu dan akhlak. Masyarakat menganggap bahwa suluk-suluk dan pengajaran beliau membawa keberkahan tersendiri. Tak jarang sawah menjadi lebih subur, dagangan laris, dan rumah tangga harmonis setelah seseorang mengamalkan ajaran Syekh Jangkung dengan sungguh-sungguh. Semua itu ia anggap bukan karena dirinya, melainkan karena rahmat Allah atas kejujuran dan ketekunan hamba-hambanya. Dalam satu masa, ketika pengaruh Islam mulai menguat di wilayah pesisir dan pedalaman, datang tantangan dari para dukun dan ahli sihir yang merasa terusik. Mereka menuduh bahwa ajaran Syekh Jangkung telah menghilangkan kekuatan leluhur dan mengubah kepercayaan masyarakat. Sebagian dari mereka menantang beliau secara terbuka. Namun, Syekh Jangkung menghadapi tantangan itu dengan tenang. Ia tidak marah atau membalas secara kasar, melainkan mengajak mereka berdialog. Ia berkata bahwa leluhur yang benar adalah yang menyembah Tuhan yang esa, bukan benda-benda atau kekuatan gaib. Dengan hujah dan akhlak yang kuat, banyak dari para penantangnya akhirnya justru bertaubat dan masuk Islam.
Salah satu kisah masyhur adalah ketika seorang dukun sakti dari Pegunungan Kendeng menantang Syekh Jangkung adu kesaktian. Alih-alih melayani tantangan, Syekh Jangkung mengajak sang dukun makan bersama. Ketika makanan disajikan, dukun itu menangis karena merasa hatinya luluh oleh kelembutan beliau. Akhirnya, ia meninggalkan praktik sihir dan menjadi murid setia. Pendekatan lembut namun kokoh inilah yang membuat Syekh Jangkung tidak hanya disegani, tapi juga dicintai. Ia tidak memaksakan perubahan, tetapi menghadirkan contoh kehidupan yang lebih baik. Dalam setiap langkahnya, beliau selalu menyertakan doa dan niat ikhlas demi kemaslahatan umat. Kisah-kisah ini kemudian tersebar luas, tidak hanya di kalangan rakyat tapi juga para ulama dan penguasa. Syekh Jangkung dianggap sebagai penjaga harmoni antara tradisi dan tauhid, antara kekuatan budaya dan kekuatan ilahiyah. Ia menjadi simbol penyatu umat di tengah zaman yang mulai berubah. Dalam pengembaraannya ke wilayah selatan, Syekh Jangkung singgah di sebuah desa yang sering diganggu oleh makhluk halus. Masyarakat setempat hidup dalam ketakutan dan sering mengadakan sesajen agar terhindar dari gangguan. Beliau mengumpulkan warga dan mengajarkan bahwa hanya Allah yang pantas ditakuti dan disembah. Dengan izin Allah, beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dan berzikir di tempat-tempat yang dianggap angker. Setelah beberapa malam, suasana desa berubah menjadi tenteram. Masyarakat yang dulunya percaya pada kekuatan jin mulai meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan salat berjamaah dan pengajian rutin. Syekh Jangkung juga membangun sebuah langgar kecil dari kayu dan bambu di tengah desa tersebut. Dari langgar inilah kemudian tumbuh generasi baru yang menghafal Al-Quran dan menjadi penerus dakwah. Para ibu mulai mengajarkan anak-anak mereka membaca huruf hijaiyah, dan para ayah memperbaiki akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Keberhasilan ini tak lepas dari cara beliau yang tidak memaksa. Ia datang sebagai sahabat, bukan penghukum. Ia mendengarkan sebelum berbicara, memahami sebelum menasihati. Oleh karena itu, ajaran yang ia bawa bukan menjadi beban, tapi menjadi penyejuk dan penerang hati. Wilayah selatan itu pun kemudian dikenal sebagai tempat yang penuh dengan ketenangan spiritual. Banyak orang dari daerah lain datang untuk belajar langsung kepada beliau. Beberapa bahkan menetap dan membentuk komunitas santri, menjadikan desa tersebut sebagai titik awal kebangkitan Islam di wilayah selatan pesisir Jawa.